Halo, selamat datang di channel Learn with April dan masih bersama April seperti biasa. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal TOEFL pada skill 1 hingga skill 8. Oh iya, April mau kasih update nih kalau video belajar kita akan selalu diupdate tiap Senin dan Kamis. Jadi stay tune aja ya. Tenang, karena video pembelajaran sudah dibuat semua. Wah, bahagia banget akhirnya bisa upload rutin. Dan semoga teman-teman juga semakin antusias untuk belajar TOEFL. Oke, kamu juga bisa langsung download di deskripsi untuk soal-soal ini. Dan dikerjakan dulu, baru dilanjutkan lagi untuk menonton penjelasannya ya. Yang pertama itu ada... Kita punya 20 soal, jadi dari soal nomor 1 hingga soal nomor 10 akan fokus di skill 7 sama skill 8 kemarin. Di soal nomor 11 hingga 20 itu merupakan pertanyaan-pertanyaan dari skill 1 hingga skill 8 yang terakhir kita udah pelajari. Langsung saja kita bahas yang pertama. Tapi seperti biasa, kalau TOEFL harus analisa dulu soalnya. Apa yang dibutuhkan, apa yang hilang, gitu. Kita bisa lihat di sini terdapat verb remains ya, karena today present, simple present, dan subjeknya adalah the true story. Oh, setelah itu kita menemukan of, otomatis ini preposisi. Preposisi akan selalu diikuti dengan noun. Ya, boleh noun apapun ya kan. Bisa kata benda, bisa non clause, non phrase, boleh. Dan kita langsung lihat ke jawaban manakah yang termasuk noun. Happened? No, this is verb. It happened, subject verb. Ya kan? Tinggal dua nih, what happened and what happening. Kita lihat what sama-sama konektor. Konektor non-clause what itu akan diikuti dengan verb. Yes. Happening bukan verb, ingat ya. Happening adalah present participle. Yang verb yang mana? Yes, yang C. What happened? C is the answer. Wow, siapa yang nomor 1 ini benar? Selamat. Karena biasanya soal nomor 1 adalah soal yang paling mudah. Dan itu akan membangkitkan percaya diri kita loh kalau kita menjawabnya dengan benar. Langsung kita beralih ke nomor 2. Ingat, yang pertama ini bukanlah subjek, karena apa? Ada kata-kata for, preposisi, ya kan? Kita lihat lagi ada that sebagai konektor. Otomatis nih, kalau sudah konektor, bakal ada clause setelahnya. Ya, benar. Ini ada species, subject, and are becoming itu verb. Sebelumnya harus kita isi dengan subject dan verb, karena cuma ada satu verb kan di dalam soal, berarti kita kehilangan subject dan verb. Silakan dicari dari A, B, C, and D. Analisa jenis-jenis jawabannya, manakah yang subject dan manakah yang verb. Dari A, the warnings of bird watchers. Benar, ini adalah kata benda, jadi bukan ya, karena tidak ada verb di sini. Warn the bird watchers. Yang B ini adalah verb dan noun atau verb dan object, jadi bukan juga. Yang kita cari adalah subject dan verb. Yang ketiga ada bird watchers have warned. Ya kan, bird watchers ini adalah subject and have warned adalah verbnya. Tunggu, kita pastiin lagi ya. Kita lihat yang pilihan D. A warning for bird watchers. Well, ini sama kayak pilihan A, hanya kata benda, jadi jawabannya adalah C. Ya. Bener kan? Kalau kita analisa dulu, kita akan tahu apa yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan itu. Dan kita akan mendapatkan jawabannya dengan mudah, karena kita sudah tahu apa yang dicari dan kita udah punya clue-nya. Next, nomor 3. Early in the 18th century, ini hanya keterangan waktu, menunjukkan kalau dia past, dan kita sudah punya
subjek highly, predicted ini verb past ya. When, konektor. When ini adalah konektor yang ada di skill 7. Konektor WX question itu menandakan ya setelah konektor akan diikuti dengan subjek dan verb. Dan kita lihat di sini hanya ada would return, verb kedua. Berarti yang dibutuhkan adalah subjek di sini. Hanya kata benda ya, kita eliminasi yang tidak. Yang tidak was, ini adalah verb. Was, verb, had, verb. Jadi jawabannya adalah A, the comet. Yeay, mudah kan? Pasti kalau yang bilang mudah, ini baru awal nih, ini baru awal. Tapi ini adalah dasarnya. Dasar-dasar, basic-basic yang perlu kita ketahui untuk masuk ke materi-materi yang lebih detail nantinya. Jadi wajib banget yang dasar-dasar ini untuk dikuasai dulu. Langsung kita ke nomor 4. Di nomor 4 tuh sudah kita lihat ada why, connector. Subject no single factor and explains adalah the verb. Why, konektor yang diikuti dengan subjek dan verb. Nah, kita lihat apakah kita membutuhkan keduanya atau hanya satu saja? Kita hanya butuh subjek. Kenapa gitu? Ternyata di pertanyaan ini sudah ada verbnya, very. Ayo, jawabannya apa di nomor 4 ini? Jadi hanya subjek, hanya kata benda. Kalau very berarti ini adalah verb untuk plural. Dan otomatis subjek yang dibutuhkan subjek plural juga. Simple present ya konsepnya. Mana yang kira-kira cocok nih? Oke, nomor 1 bukan. Affects adalah verb. Nomor 2 ada verb di sini tidak bisa. Nomor 3 dan S. Kok ngaco ya, kok nomor, maksudnya A, B, C, D. Jadi A sama C ini bukan, yang tinggal B and D. B-nya kata benda plural, plus S ya kan, noun plural. Nah kita wajib tahu loh. Dan yang D adalah kata benda noun singular. Yang kita cari adalah subjek plural. Berarti jawabannya adalah B. Well done. Nomor selanjutnya, nomor 5. Apa yang kita temukan di sini? Ada about yang akan diikuti nanti ini konektor plus noun, kata benda ya, dan ini karena noun clause otomatis yang dicari adalah noun clause yang ada konektor. Dan ada will be removed. Ini adalah yes, verb. Oke. Mana yang merupakan jawaban? Oh tunggu, kita punya subjek. Subjek untuk clause yang ini adalah the party. Satu aja garisnya. Ini subjek. Subjek the party, will be removed itu verb. Dan setelahnya otomatis kita membutuhkan kata benda kan. Tidak hanya kata benda loh. Berarti kita juga membutuhkan konektor di sini. Kenapa? Karena bisa dilihat dari jenis jawaban. Jenis jawaban yang pertama adalah verb, yang B verb, yang C adalah subject verb, dan D konektor subject verb. Nah gitu. Kita nggak bisa masukin yang B. Kalau double verb harus ada konektor ya kan. A and B nggak bisa. C juga nggak bisa karena nggak ada konektor. Yang kita butuhkan harus ada konektor kalau ada verb nih. Otomatis yang D. Yes. Jadi jawabannya D. Ingat aja, kalau bakal ada double verb, otomatis harus ada satu konektor. Masih sanggup? Harus semangat dong. Masih ada 15 pertanyaan lagi yang harus kita tuntaskan.
Ayo kita analisa lagi nih soal nomor 6. We don't bla bla bla. Subjeknya we, ada auxiliary nih, don't. Ingat loh, do not itu akan plus verb, ya kan? Mana nih ada harus. Jadi yang kita butuhkan ada verb di sini. Dan setelahnya kita lihat lagi ada kata benda, the bow drill. Ini sebagai subjek. Kenapa subjek? Karena setelahnya ada was developed, ada verb. Otomatis kita membutuhkan right connector. Jadi verb plus connector. Langsung aja yang A konektor dan subjek. Yang B verb konektor subjek. Yang C verb konektor, dan yang D adalah adjective plus konektor. Udah ketebak, jawabannya adalah C. Yes, ini dia. Lanjut lagi, number 7. Apa yang dibutuhkan pada pertanyaan ini? Kita bisa lihat ada kata where, merupakan kata tanya yang merupakan pernyataan, maka ini sebagai konektor dan diikuti oleh subjek verb. Langsung saja kita cari jawabannya yang pas, yang cocok. Yeay, benar, yang D. Siapa nih jawab D juga? Tahu nggak alasannya kenapa? Karena the Revolutionary War subject and begin adalah verb to. Sedangkan di A, B, and C tidak ada verb di sana. Hati-hati keliru dengan yang C, kata to begin. To begin itu merupakan to infinitive, jadi bukan verb ya. Pada pertanyaan kali ini, apa yang bisa kita analisa? Ya, yang pertama ada subject test, subject plural, dan kita temukan verbnya were conducted. Ingat loh, kenapa subjeknya test? Karena on colors dan of cars ini merupakan objek preposisi. Jadi mereka bukan subjek. Dan setelah itu ada lagi, wah tidak ada apa-apa lagi nih. Kita bisa lihat dari tipe jawaban. Apa yang dicari nanti? Kebetulan di jawaban tuh semua ada konektor, ya kan? Konektor, konektor verb, konektor, dan konektor verb. Kita eliminasi yang tidak bisa. Kalau ada konektor double verb kan, pada kalimat ini tidak ada verb lagi. Berarti yang A dan C itu bukan. Dan kita lihat lagi antara B dan D. Mana yang bisa dieliminasi? Karena ada konektor sama verb. Yang D harus dieliminasi. Kenapa? Karena D merupakan kata tanya yang wajib menggunakan subjek. Jadi setelah how akan diikuti dengan subjek dan verb. Sedangkan tidak ada subjek di soalnya, ya enggak? Langsung jawabannya adalah yang B, konektor dan verb. Ini adalah skill 8 tadi. Pada video sebelumnya ya, yang sudah kita bahas. Next, pada soal ini, apa yang bisa kita lihat? Ya, ada verb present. Sebenarnya verb present itu mudah sekali untuk di-spot kalau di pertanyaan-pertanyaan, karena kalau subjeknya singular berarti verbnya akan plus S atau IS gitu. Otomatis subjeknya the National Institute. Apalagi yang bisa kita temukan? Ya, kita menemukan verb. Ada have. Nah, wajib perlu konektor, ya nggak? Eliminasi aja nggak ada konektor. A dan B bukan pilihannya. Lalu konektor apa yang ada di sini? Ada that. That yang C itu diikuti dengan, konektor diikuti dengan subject. Karena setelahnya ada have,
sedangkan yang D itu konektor diikuti dengan preposisi. Ada nggak ya polanya dari kemarin konektor diikuti dengan preposisi? Bener, nggak ada. Jadi yang bisa kita gunakan untuk jawaban dari soal nomor 9 ini adalah yang C. Nggak pernah nih konektor diikuti preposisi. No, jadi jangan pernah menjawab itu ya. Preposisinya mana nih? For. Jadi school children-nya nggak bisa jadi subjek gitu. Lanjut nomor 10. Ayo, siapa yang bisa ngasih jawabannya dengan cepat? Karena mudah banget dilihat. Iya, karena ada kata-kata how. How akan selalu diikuti dengan subjek dan verb. Ini pada skill? Yes, skill 7. Kita lihat ada verb nggak setelah how ini? Able to use the energy, bla 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 bla. Oh, there is no verb. Berarti otomatis memang yang kita butuhkan subjek dan verb. Temukan jawabannya, eliminasi yang bukan. A bukan, C bukan, ya kan? Tinggal B dan D. Hati-hati. Yang B adalah subjek dan verb, sedangkan yang D ada preposisi plus noun plus verb. Nah, preposisi nih with-nya. Berarti otomatis green plants itu nggak bisa jadi subjek. Oke, langsung bungkus jawabannya B. Sudah nomor 10, ini adalah pembahasan dari skill 7 dan 8. Masih sanggup nggak untuk ngebahas 11-20 yang merupakan dari skill 1 sampai skill 8? Masih semangat ya? Lanjut. Jadi untuk bahas dari nomor 11 sampai 20, teman-teman tuh harus ingat-ingat lagi apa yang udah kita pelajari selama ini. Diulik-ulik lagi deh. Nomor 11. Well, nomor 11 apa yang bisa kita lihat di sini, apa yang dibutuhkan? Ya, yang dibutuhkan adalah verb, karena tidak ada verb di sini. Subjeknya siapa? Air. Subjek air adalah singular. Jadi yang kita butuhkan adalah verbnya. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Kenapa nggak A, nggak B atau D? Yang A ini adalah to infinitive. Ingat ya, to infinitive bukan kata kerja. Yang B, subjek dan verb. Kita tidak butuh subjek karena subjeknya udah ada air. Nanti double verb. Nanti jadinya double subjek. Nggak bisa double subjek. Dan yang D adalah present participle. Nah, present participle itu verb ing. Gitu. Lanjut ke nomor 12. Pada nomor 12 ini kita sudah lihat ada subjek human, and then discovered verbnya, ada konektor that. Wah, apalagi nih yang bisa kita analisa? Apa yang dibutuhkan? Ayo. Yes, kita butuh subjek dan verb. Mana yang cocok? Subjek dan verb? Yang A dong. Iyalah, subjeknya metals dan verbnya could be obtained. Obtained di sini adalah bentuk ketiga past participle. Jadi satu kesatuan nih verbnya, could be obtained. Kalau B ini hanya kata benda, noun. Yang C juga kata benda. Dan yang D, could metals be like a question, ya kayak pertanyaan, dan nggak cocok untuk masuk di sini. Jawabannya adalah A. Selanjutnya di nomor 13. Masih inget nggak ini? Ini konektornya after. Ada konektor after, before, because. Ayo di skill berapa? Skill 5. Ya, lanjut setelah after ada subject and then verb. Sebelumnya, iya dong, subjek dan verb. Dan langsung analisa jawaban mana yang dibutuhkan. Mana yang subjek dan verb. Bener banget yang C. DNA adalah subjek, degrades adalah verb.
Dari A, B, dan D tidak bisa. Yang A sama D itu ada preposisi, objek preposisi, dan tidak ada verb. Yang D juga merupakan kata benda. Tidak ada verb. Next, number 14. Ya, kita udah punya verb has contributed. Wah, semakin ketat ya. Semakin nih harus lebih detail lagi analisanya. Apa yang dibutuhkan? Hanya ada satu verb. Subjeknya siapa? Benar. Subjeknya di sini design. Utamanya desain. Tapi dari depan nih kita lihat apa yang dibutuhkan. Bener banget. Jadi yang masih ingat tentang participle, ada present participle, ada past participle, kan mereka bertindak sebagai adjektif ya. Mereka bertindak sebagai adjektif juga. Dan adjektif biasanya juga muncul di sebelum kata benda. Nah, kata benda yang tujuh kan ada design. Jadi, siapa sih adjektif yang pas di sini? Benar. A. Improved. Past participle. Yang B tidak bisa karena subject verb. Kita sudah punya verb juga, subject juga, tidak ada konektor, jadi nggak bisa. Yang C, kenapa nggak bisa? Ada noun. Yang ada akhiran ment itu adalah kata benda, noun. Jadi nanti jadi double subject dong. Nggak bisa kalau double subject ya kan. Yang D tidak bisa karena subject verb. Nah, makanya yang cocok di sini hanya adjektif tadi, past participle yang A. Past participle atau mungkin teman-teman juga kenal sebagai ini ya, verb 3 gitu. Next, number 15. Wah, pola ini masih inget nggak? Iya, ini ada di skill 5. Wah, tadi kayaknya aku ada salah sebut yang after tadi itu ada di skill 6. Karena di skill 5, konektornya adalah but and or so yet. Iya, kita lihat kenapa tahu ini di skill 5 tentang konektor tersebut, karena teman-teman harus bisa lihat ini. Ada koma dan ada so. Polanya hanya satu, ya kan? Subject verb, koma, konektor, subject verb. Gitu. Kalau mungkin lupa bisa cek lagi di video untuk skill 5 ya. Yang dibutuhkan ya subject verb, karena di sini tidak ada subject dan verb setelah so. Nah, tinggal dicari. Aduh, mirip-mirip semua. Mana nih yang cocok ya? Kira-kira kita langsung analisa jawaban aja. PR-nya nih analisa jawaban. A, hanya kata benda. Ini kan adjective dan noun. Kita tulis aja. Adjective dan noun. Yang B juga sama. Adjective dan noun. Ketiga gimana? Sama aja, kata benda. Hanya nggak ada adjektif ya. Dan yang D nih, tourist dan verb. Wah, di sini subjeknya plural, ya kan? Kalau plural berarti verbnya tanpa s dan is, konsep simple present. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut di nomor 16. Masih sanggup ya? Masih lah, harus semangat. Dari 1 sampai 15 sudah bener berapa nih? Mudah-mudahan bener semua ya. Oke, kita lihat lagi. Nomor 16, apa yang bisa dianalisa? Yes. Yang pertama ada pulse, itu subjek. Verb. Kok ngelantur? Iya, pulse-nya verb, subjeknya adalah gravity. Dan setelah itu ada and, konektor, ya kan, ada koma nih. Konektor, subjeknya siapa sama verb nih, this is, untuk konektor tersebut. Kita punya konektor lagi, konektor what. Lalu, apa yang dibutuhkan untuk menjawab? Bener banget, yang kita butuhkan adalah yes. Verb ini baru aja dipelajari pada video lalu.
Ya kan? Skill ke-8. Siapa yang verb di sini? Hanya ada satu. B. Well, lanjut. Kita lanjut lagi ke nomor 17. Wah, apa ya? Ada koma nih. Dan kita ketemu subject, lalu ada verb. Terus ada konektor which, and then verb. Satu konektor, dua verb. Apa yang dibutuhkan? Kalau kita mau isi dengan verb di bagian kosong, berarti otomatis harus ada konektor. Tetapi kalau tidak diisi dengan verb, harus yang lain ya. Harus keterangan saja, misalnya keterangan waktu, keterangan tempat, gitu. Kita lihat mana yang cocok kita analisa. A adalah subjek dan verb. Yang kedua adalah noun dan present participle. Yang ketiga adalah subjek dan verb. Yang keempat konektor, subjek dan verb. Udah tau lah teman-teman pasti jawabannya apa. Benar, jawabannya adalah D. Kita menggunakan konektor, jadi double konektor, verbnya ada 3 nih. Move, pick up, and become. Gitu. Next. Number 18. Kita lihat subjeknya adalah the tape measure dan verbnya evolved. Ada from, ini otomatis noun, diikuti noun ya, kata benda. Minum Bu. Inilah yang terjadi kalau kita lagi bikin video dan yang di depan lagi kuliah. Nggak apa-apa, santai-santai. Nggak apa, jadi agak asik aja gitu bikin videonya kan. Next ya, masih fokus kan belajar TOEFL? Itu tadi hanya iklan yang lewat. Oke, setelah itu ada noun. Dan kita tinggal cari mana yang noun. Used, bukan verb ya. Kenapa? Ini adalah adjective. Sebagai past participle. Gimana sih nulis past? Ini nih, past participle. Kalau dia menjadi verb, kita harus tambahkan be di depannya. Jadi misalnya was used, karena ada kata-kata by, merupakan kalimat pasif nanti. Sedangkan di sini hanya sebagai penjelas, pelengkap aja. Dia past participle. Jadi kita hanya berfokus pada from yang diikuti dengan kata benda noun. Jadi jawabannya adalah yes, yang D. Hanya kata benda saja. Kita lihat yang pertama adalah subject verb. Yang kedua juga subject verb. Yang ketiga subject verb. Nggak bisa tuh diisi semua karena kita nggak punya konektor. Kalau ada konektor baru bisa jadi double verb. Well, nomor 19. Ayo kita analisa. Subjeknya siapa? Yes. Ini adalah subjeknya, panjang ya subjeknya, kata benda. Dan verbnya adalah starts. Setelah itu kita lihat pada bagian kosong sebelumnya ada kata-kata near yang merupakan preposisi. Preposisi akan selalu diikuti dengan noun, kata benda ya. Kita tinggal cari aja mana yang kata benda nih. Kata benda biasanya diawali dengan artikel. Udah deh, dapat yang C. Jadi C merupakan jawabannya. Next, terakhir nomor 20. This is not clear. Wah, udah ada subject and verb. Whether. Ayo, masih ingat skill keberapa whether ini? Diikuti apa? Ya, whether akan diikuti oleh subject dan verb. Dan kita sudah punya subjeknya. Siapa? Ini nih subjeknya. The subdivisions subject.
of neocortex ini bukan subjek ya, karena ada preposisi. Jadi subjek itu tanpa preposisi sebelumnya. Yang dibutuhkan adalah verb, karena tidak ada verb. Analisa jawaban A, B, C, D, mana yang benar? Yes, yang B. C kita nggak bisa isi walaupun dia ada verb karena ada subjek, jadi nanti double subject, nggak bisa. Oke? Wow, sudah 20. Keren deh, siapa yang benar semua angkat tangan? Yang salah 1? Salah 2? Salah 3? Gak apa-apa kalau masih ada yang belum dimengerti, nanti teman-teman komen aja, tanyakan lebih lanjut nomor berapa yang masih belum dimengerti, nanti bisa dijelaskan ulang. Dan bisa dilihat juga video-video lagi yang sebelumnya ditonton. Dan jangan lupa ya, nanti video belajar TOEFL akan update setiap hari Senin dan Kamis. Jadi stay tune aja untuk video terbarunya. Kamu juga bisa mengunjungi Instagram kita di Learn with April. Terima kasih udah menonton video ini, semangat terus belajarnya. Sampai ketemu lagi. I'm April. Cheerio.